Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Mulai berdoa dulu. Ayo, siapa yang mau pimpin doa? Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita pembelajaran GeoGubut hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Rion. Gimana kondisinya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Kenyang, Bu, kenyang. Ya, terlihat nih di sini kalian itu ceria sekali. Semoga kita semua dalam lindungan Allah, jaga kesehatannya. Kita tetap menjaga protokol kesehatannya. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Meskipun kalian belajar di rumah, kalian tetap jaga moodnya belajar ya. Jangan malas-malas, tetap dikerjakan tugasnya, tetap ikut daring. Lalu kalau kalian bisa melakukan itu semua, kemungkinan nanti kalian bisa mencapai prestasi dan cita-citanya. Amin. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran, hari ini kita mengulang pembelajaran yang lalu. Pembelajaran yang lalu kita belajar tentang pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Siapa yang tahu prinsipnya apa saja? Ayo. Adalah untuk pemenuhan kebutuhan penduduk di masa yang akan datang. Itu yang pertama. Iya, itu yang pertama. Pinter. Terima kasih, Rion. Berikutnya. Saya, Bu, saya. Ya, silakan. Tidak melampaui daya dukung lingkungan. Iya. Terus, berikutnya yang ketiga. Ya, Bu, saya, Bu. Saya, Bu. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, Bu. Iya, pemanfaatan sumber daya alam, betul. Wah, iya Ibu agak lupa ini tadi belum periksa itu ya, data kehadiran ya. Ibu periksa dulu lah, ini siapa tahu ada yang ketiduran atau kabur, ini belum on cam semua kayaknya. Eni ada nggak Eni? Ada, Eni Bu. ada, Bu. Oh ya, Hayatun, ada nggak? Ada, Bu. Oh iya, ini cantik sekali hari ini. Terus Makasih, ada Bu. Kiki. Ketiduran ini Kiki mah. Kiki belum hadir, Bu. Belum hadir. Ratna, ada nggak? Hadir, Bu. Oh, ada, Bu, ada. Oh iya ada. Oh iya. Hadir. Udah siap ternyata. Rion. Oh iya ada jelas kan tadi. Hadir Ibu. Hadir. Wiwi. Hadir saya, Bu. Oh iya. Terlihat jempolnya. Terus Senti. Hadir, Bu. Hadir. Oh iya. Yogi. Ada, Bu. Alhamdulillah hadir. Iya. Yuyun. Ada, Bu. Hadir. Ya. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk pembelajaran kata hari ini, tadi sudah kalian sampaikan tentang materi sebelumnya. Sekarang kita akan masuk ke materi tentang Ibu sharekan itunya ya. Materinya dulu. Kompetensi dasar, di sini ada kompetensi dasar pengetahuan, menganalisis ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, serta potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Di kompetensi dasar pengetahuan itu terdapat dua indikator. Yang pertama menjelaskan pengertian pangan dan ketahanan pangan. Yang kedua menganalisis komponen ketahanan pangan. Terus ada kompetensi dasar keterampilan. Membuat peta persebaran ketahanan pangan nasional, bahan industri, serta energi terbaru dan terbarukan di Indonesia. Indikatornya menyajikan hasil pengamatan komponen ketahanan pangan yang ada pada daerah sekitar peserta didik dalam bentuk tulisan. Nanti di akhir dari pembelajaran ini nanti hasil keterampilannya kalian buat ini ya, komponen ketahanan pangannya.
Oke, lanjut. Berikutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan kalian capai mampu menjelaskan tentang pengertian pangan dan ketahanan pangan. Yang kedua, mampu menganalisis permasalahan pangan yang dikaitkan dengan komponen ketahanan pangan yang terjadi di lingkungan sekitar. Nah, manfaat dari pembelajaran kalian yaitu pentingnya mengetahui ketahanan pangan kehidupan. Jadi kalau misalnya ketahanan pangannya aja nggak tahu, bagaimana bisa melanjutkan hidupnya, gitu ya. Lanjut. Ya, Bu. Nah, perhatikan gambar. Ayo semuanya perhatikan ya. Simak baik-baik. Nih gambarnya. Gambar apa nih? Gambar orang lebaran, Bu. Iya, orang lebaran. Makan-makan, Bu. Makanannya banyak banget, Bu. Ini benar, ini ada yang jawab makanannya banyak. Bu, kenapa makanannya banyak? Berarti rakus nih orang yang makan. Bukan seperti itu. Jadi makanan yang banyak ini tergantung dari jumlah orang. Coba kita lihat berapa orangnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 orang, maka cocok sekali dari jumlah makannya sebegini banyak untuk orang 10. Maka ini cukup. Yang tidak baik atau tidak seimbang apabila bahan makanannya sedikit, orangnya banyak, itu tidak seimbang, maka itu tidak baik ya. Oke, lanjut. Berikutnya. Gambar apa ini? Itu gambar padi, Bu. Padi, Bu. Padi, Bu. Padi, Bu. Ya, Padi bukan sih, Bu, itu? padi. Baru dipanen ya, Bu ya? Iya, benar. Baru dipanen ya, Bu? Ini masih bentuk pengolahan di sangat tradisional ya. Mereka masih digantung-gantung kayak gini untuk bahan makanan mereka, untuk persediaan makan mereka. Nah, ini berada di suku Baduy. Jadi suku Baduy itu kan termasuk suku yang masih di pedalaman. Jadi mereka itu harus menghemat-hemat makanan mereka sampai ketemu dengan panen berikutnya. Jadi nggak boleh boros-boros. Jadi itu persediaan mereka. Oke, kita lanjut ya. Nih, apa nih? Gambar apa nih? Apa pendapat kalian dari gambar ini? Ih, itu Sayuran sama kentang. itu kentang apa ubi, Bu? Yang di plastik Ini- putih, Bu. Ini kentang. Rion makin siang makin nggak kelihatan ya. Iya, Ini kentang, Bu. ini Itu kentang kayak sama bakso, Bu, sayur. dari Itu Bukan bukan bakso. singkong ya? Oh, itu Bu, bukan. bakso, Bu, malah Bukan, Yogi, Bu. ini kentang. Ya, ini sayuran. Ini sayuran. sayuran. Kenapa ini di atas Sawi. mobil ini? Kenapa ini? Menurut Mau kalian dijual, kenapa Bu? beda? Bu. Mau Mau dijual, dikirim, Bu, Bu, ya? mau dijual. Ya, jadi Dikirim. kemungkinan supirnya ini, dua supir ini mengambil hasil pertanian dari para petani, dibawalah ke pasar, dijual Oh, ke iya, Bu. sini. Jadi ada Hmm. distribusi. Jadi pasarnya ini nanti dia mendapatkan si kentang, si sayur kayak gitu. Jadi kebutuhan kentang dan sayur semuanya tercukupi kayak gitu dari dua mobil ini kayak gitu. Paham? Paham, Ibu. Kamu. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Oke, kita lanjut. Jadi, nah ini satu lagi gambarnya. Satu lagi gambarnya di sini gambar apa? Pasar modern, Bu, di BSD. Ya, pasar modern. Pasar modern, Bu, di BSD. Pasar modern, di sini banyak orang jual sayuran. Untuk apa sih mereka jual sayuran di sini? Kenapa nggak di depan rumah aja? Kalau di depan rumah nanti yang beli cuma tetangga doang, Bu. Iya, betul. Kalau dia di pasar, semua orang dari manapun dia menuju ke sini untuk mendapatkan sumber makanan. Makanan. Jadi Iya. jadi biar terkecukupi. Oke, kita lanjut. Oke, untuk gambar-gambar yang sudah kalian lihat tadi itu semuanya adalah bahan makanan yang akan kita konsumsi. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita harus tahu apa pengertian dari pangan. Ini pengertiannya. Ayo, siapa yang mau coba bantu Ibu baca? Yang mau aja biar Ibu kasih nilai lebih. Ibu, saya mau. Iya, silakan Rion. Ibu, ya, teman-teman di sini saya akan bacakan pengertian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Nah, pangan itu apa? Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian. Ibu, nggak kelihatan. Produk pertanian, Ya, udah. perkebunan,
kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, baik bahan baku pangan, bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyimpanan, penyiapan, pengolahan, atau pembuatan makanan atau minuman. Itulah definisi pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012. Terima kasih Bu Puput. Iya, terima kasih Rion. Terima kasih sudah membaca. Ya, benar sekali. Jadi pangan itu adalah produk pertanian dan kehutanan dan perikanan, peternakan, dan perairan. Semuanya harus tercukupi ya. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Tentang pengertian ketahanan pangan. Jadi berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan itu didefinisikan sebagai kondisi terpenuhnya pangan bagi negara sampai perorangan yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Oke. Nah, ini ada komponen ketahanan pangan. Komponen ketahanan pertama adalah ketersediaan pangan. Yang kedua, distribusi pangan dan atau akses pangan. Yang ketiga, pemanfaatan pangan. Oke. Nih, ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira apa jenis bahan makanan yang ada di sekitar kalian? Ya, Bu. Ya, silakan. Siapa ini? Ada sayur. Kiki, Bu. Oh ya, Kiki. Ada sayur, ada beras, kemudian banyak, Bu. Bu, saya Bu. Ya. Yang paling favorit Ya, Bu, telur. silakan. Telur. Apa? Ya, betul. Kalau mie ayam sama bakso masuk bahan makanan nggak, Bu? Bukan bahan makanan, itu adalah makanan, ya Mbak, bisa makanan juga, tapi bukan bahan makanan. Jadi dia sudah diolah lebih lanjut. Jadi kalian tidak boleh makan sering-sering itu. Jadi nanti bisa menyebabkan sakit. Jadi kalau misalnya si Yogi di rumah ibunya punya tempe, goreng tempe, sayur kangkung, sama nasi, itu udah enak kan? Malah beli mie ayam, tiap hari makan mie ayam, pasti nggak sehat. Pasti nanti sakit perut. Jadi jangan dilakukan. Oke, kita bahas tentang ketersediaan pangan ya. Nah, untuk ketersediaan pangan, jadi tadi kalian sudah menyebutkan bahan makanan. Jadi kalau bahan makanan itu harus tersedia. Jadi kalau sudah tersedia, sudah ada di rumah, maka jumlahnya harus banyak. Jadi nggak cuma cukup. Jadi kalian kalau punya ekonomi yang lebih, jadi kalian harus bisa menyimpan banyak makanan. Supaya apa? Supaya kalian bisa melanjutkan hidup. Nah, ini ada pengertiannya nih. Untuk ketersediaan pangan adalah ketersediaan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara, baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan, maupun bantuan pangan. Jadi kalau ketersediaan pangan kalau di negara, kalau negara itu kalau misalnya ketersediaannya kurang, maka dia akan melakukan impor, kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan lagi. Berasal dari manakah bahan makanan kalian? Dari gunung, Pasar, Bu, Bu. dari gunung. Pasar. Dari gunung. Kok dari gunung, Rian? Kan Dari pasar, Ibu. Kan dari gunung Dari tuh kebun, dibawa ke Bu, pasar, desa. Bu. Terus Oh nanti di iya, pasar jadi baru nggak- beli, Bu. Oh, kirain Kejauhan tadi ya, di Bu? puncak gunung gitu. Iya, Oh, kejauhan. enggak, Bu. Dari kebun, Bu, dari sawah. Dari kebun, iya betul, Dari kebun, desa, dari Bu. sawah, dari desa, dikelola oleh para petani. Nanti hasilnya sampai ke rumah kalian. Biasanya dibawa oleh tukang sayur, di pasar. Tapi kan sayuran iya, bener, apa? Bu, dari gunung. Sayuran kan Ya bener, Bu, bener, dari gunung, Bu. bener nggak salah Rian, bener, tapi nggak di puncaknya ya. Oke, Bu. Lanjut ya. Untuk distribusi pangan, nah jadi itu tadi kalau misalnya kalian bisa mendapatkan makanan itu pasti ada distribusinya. Distribusi itu apa ya? Siapa yang membawa? Apa? Bagaimana aksesnya? Bagaimana cara kita mengambil? Nah, untuk pengertiannya di sini adalah kemampuan semua rumah tangga dan individu dengan sumber daya yang dimilikinya
untuk memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan gizinya yang dapat diperoleh dari produksi pangannya sendiri, pembelian ataupun melalui bantuan pangannya. Di gambar ini terdapat dua mobil bawa sayuran. Sayurannya dari mana? Dari perkebunan. Perkebunannya itu banyak kayak gitu hasilnya. Jadi dari perkebunan nanti dia dibawa ke kota nih. Di kota kan nggak ada perkebunan, nggak ada lahan pertanian, maka nanti kebutuhan sayur dipenuhi oleh desa, dibawalah ke kota sehingga terpenuhlah sayuran itu di kota kayak gitu ya. Nah, di mana nanti letaknya? Nggak di jalan, tapi di pasar begitu. Oke? Lanjut berikutnya. Ini ada pertanyaan lagi. Nah, kira-kira apa manfaat dari bahan makanan yang kalian miliki? Untuk apa sih manfaatnya? Untuk mencukupi kebutuhan pangan kita lah, Bu. Sumber energi, Iya, Bu. betul. Untuk mencukupi kebutuhan makan. Ya, untuk energi. Bener, Ade. Hebat. Bu, Terus apa lagi? biar bisa Biar mikir, sehat, Bu. biar bisa mikir. Biar bisa mikir iya, tuh, Bu. biar bisa mikir. Betul. Terus apa lagi? Biar bisa buat kue, Bu. Buat kue. Buat kue. Dek, Kayak kamu kita bisa buat aja buat nastar yuk. kue ya. Iya, betul. Bisa Boleh. Jadi loh, pemanfaat Bu. ya pemanfaatan itu tergantung dari orangnya, tergantung dari bahan makanannya. Ada loh di tempat lain itu yang tidak bisa mengolah makanannya karena tidak ada pasokannya kayak gitu, seperti gimana ya, Timur Leste ya kalau di tempat kita, di daerah dekat kita. Kekurangan makanan. Oke, Oke, lanjut aja. Ya, Hukimo, Lanjut. Bu, di Papua. Oh iya, di Papua ada juga ya. Oke, lanjut. Di sini ada pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan itu artinya penggunaan pangan penggunaan pangan untuk kebutuhan hidup sehat yang meliputi kebutuhan energi dan gizi, air, dan kesehatan lingkungan. Nih, jenis-jenisnya ini. Jadi ini masih mentah, nanti kemampuan orangnya mau mengolah seperti apa. Kelompok, Ibu sudah bagi 3 kelompok. Ibu nama-namanya Ibu sudah letakkan di Google Classroom. Silakan nanti kalian bergabung di sini, bergabung di grup WhatsApp. Silakan scan barcode-nya. Nanti kalian akan bertemu dengan teman-teman kalian. Silakan diskusikan. Nanti Ibu sharekan LKPD-nya. Nanti kalian akan Bu. presentasi. Iya. Bu, kelompoknya masih yang kemarin kan, Bu? Coba Ibu bacakan dulu. Berarti ya. Rion Untuk kelompok 1. Berarti Rion kelompok 1. Iya, kelompok 1 itu ada Rion, ada Hayatun, ada Yuyun. Kelompok 2 itu ada Ratna, Ade, Eta, Erni. Yang kelompok 3 itu ada Yogi, Wiwi, dan Kiki. Silakan bergabung. Misalnya Kelompok kalian 1. mengalami kesulitan, silakan bertanya ke Ibu ya. Silakan Bu, untuk kita udah kelompok mana dulu yang siap? Satu. Oh iya, ini untuk kelompok 1 udah dong, Bu. Udah masuk. Ya, udah masuk. Udah. Oke, ya, udah masuk silakan, kan, Bu? presentasikan. Ya. Oke, Bu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Bu. Bu Puput, Ya. kami dari kelompok 1, saya, Hayat, dan Yuyun akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada LKPD materi ketahanan pangan, di mana kami terlebih dahulu harus membaca artikel tentang Indonesia negara agraris yang selalu impor beras. Mengapa hal itu bisa terjadi? Dan setelah kami baca, setelah kami pahami, dan kemudian kami berdiskusi di kelompok, maka di sini kami menuliskan terkait dengan apa permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang terjadi pada artikel negara Indonesia yang sebagai negara agraris mengimpor beras dari negara lain, di mana permasalahan ini terjadi pada artikel itu masuk kepada komponen ketahanan pangan, Bu, bagi kami, terutama bagi bagian ketersediaan pangan. Jadi pembahasannya ini sudah masuk ke sub ketersediaan pangan. Nah, untuk penyebab permasalahan tersebut pada artikel dan juga untuk solusi permasalahan pada artikel akan dijelaskan oleh teman saya, Hayat. Untuk penyebabnya, solusinya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Yuyun. Kepada Hayat dan Yuyun, dipersilakan. Ya, terima kasih, Rion. Untuk penyebab permasalahan dari artikel yang kami baca tadi, itu kami sudah berdiskusi
Di situ pemerintah berpendapat ketersediaan pangan masih belum tercukupi oleh hasil pertanian di dalam negara, sehingga negara Indonesia mengambil keputusan untuk mengimpor beras dari negara lain. Kemudian disertai juga dengan negara Indonesia seiring terjadinya bencana yang menyebabkan banyak sekali gagal panen. Nah, itu untuk penyebab permasalahannya, Bu. Dilanjutkan oleh Yuyun, Bu, solusi dari permasalahan tersebut. Oke, terima Ya, silakan kasih. Yuyun. Ya, Bu. Untuk solusi permasalahan ini, sebaiknya pemerintah memberikan solusi terhadap pertanian di negara Indonesia agar mampu memproduksi padi yang dapat mencukupi pangan seluruh masyarakat Indonesia, seperti memperbaiki irigasi pupuk dan harga jual padi. Selesai, Bu. Kelompok Ya, 1. terima kasih untuk kelompok 1. Baik sekali, ini pengerjaannya udah lengkap. Beli tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, yuk. Ya. Silakan untuk kelompok berikutnya, kelompok B. Ini ada Ratna, Ade, sama Eta. Baik Bu, terima kasih. Untuk kelompok 2, hasil diskusi kami ini akan kami coba presentasikan oleh saya dan Ade, Bu. Nomor satunya, permasalahan yang terjadi di sini berdasarkan artikel yang ada di atas itu terdapat satu daerah yang harga bahan makan pokoknya itu tinggi, Bu, lebih mahal daripada daerah lain. Lalu untuk permasalahannya itu masuk pada komponen ketahanan yang mana? Permasalahan yang terjadi di artikel itu masuk di komponen ketahanan pangan pada bagian distribusi pangan dan akses pangan. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Ade, Bu. Ade nggak ada ya, Bu ya? Mungkin jaringannya lagi jelek, Bu. Iya, langsung aja di backup aja, Ratna. Oke, untuk penyebab permasalahan yang terjadi di satu daerah itu merupakan masalah distribusi pangan ke daerah yang terpencil yang membutuhkan banyaknya waktu dan uang untuk sampai di daerah tersebut sehingga menjadikan harga satu barang itu lebih tinggi atau mahal. Lalu untuk solusinya ya Bu, saya langsung semuanya aja ya Bu. Iya. Untuk solusi permasalahannya, sebaiknya pemerintahan itu memberikan solusi penyaluran distribusi yang baik, Bu, agar dapat menjangkau daerah yang terpencil dengan mengingat kondisi Indonesia ini kan kepulauan, Bu. Jadi harus menyediakan fasilitas yang memadai, baik itu perbaikan jalan, tol laut, dan layanan yang dapat memudahkan pengiriman. Itu hasil diskusi kelompok 2, Ibu. Terima kasih. Ya, keren kelompok C. Oke. Saya Bu, ya kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, jadi artikel yang kita analisa itu judulnya adalah tentang kasus bayi yang kekurangan gizi. Nah, pertama, apa permasalahan yang terjadi? Yang kita temukan di sana adalah pada artikel itu terdapat suatu daerah yang terdapat kasus balita kekurangan gizi. Lalu permasalahannya masuk kepada komponen ketahanan yang mana? Nah, permasalahan yang terjadi pada artikel masuk kepada komponen ketahanan pangan pada bagian pemanfaatan pangan. Lalu penyebab permasalahan ini, penyebab dari masalah yang terjadi suatu daerah banyaknya angka stunting pada balita yang disebabkan daya ekonomi yang rendah untuk mencukupi pangan sehingga kurangnya gizi yang dikonsumsi oleh balita hingga berat badan dari balita mengalami penurunan sehingga harus mengalami perawatan. Selanjutnya, bagaimana solusi permasalahannya? Solusi permasalahan ini, Dinas Kesehatan yang diawasi oleh pemerintah harus melakukan usaha yang dapat menyelesaikan masalah ini untuk memperbaiki cara pemanfaatan makan yang baik dan sosialisasi pangan yang baik untuk balita, serta memastikan ketersediaan pangan mencukupi pada daerah banyak kasus stunting. Ya, demikian dari kelompok 3. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Yogi dan teman-teman sudah melakukan presentasi yang dengan sangat baik. Hasilnya juga sangat memuaskan. Baik, kita kasih applause dulu buat kelompok 3, kelompok 1, 2, dan 3 secara keseluruhan. Ya, untuk diskusi ini silakan untuk kesimpulannya siapa yang mau menyimpulkan?
Saya Bu, kesimpulan. Ya, silakan, Hayatun. Nah, ya, jadi kita bisa mengetahui ketahanan pangan itu sangat penting Bu untuk kehidupan kita semua. Sehingga keterpenuhan pangan itu harus dipenuhi secara baik dan benar. Dimulai dari mutu, kemudian kualitas pangannya juga, supaya mendapatkan manfaat dari kondisi pangan yang ada saat ini Bu. Ya, betul, Hayatun. Kita coba untuk simpulkan sama-sama ya. Nah, ini ada kesimpulan. Ya, untuk mengetahui ketahanan pangan yang sangat penting untuk kehidupan, sehingga keterpenuhan pangan itu didukung oleh komponen pangan. Itu apa saja tadi? Komponen ketahanan pangan itu apa saja? Ketersediaan pangan, Terus distribusi pangan dan pemanfaatan Distribusi pangan. dan pemanfaatan pangan. Ya, betul. Itu kesimpulan kita hari ini. Untuk evaluasi untuk yang menyimak dengan baik pasti bisa mengerjakan evaluasinya. Jadi kalian silakan buka Google Classroom-nya. Kalau misalnya yang lupa dengan kodenya, ini silakan ini kodenya dan ini linknya, silakan diklik lalu kalian nanti bisa masuk ke dalam Google Form-nya ya. Silakan kalian kerjakan. Oke, Ada Bu 5 Puput. soal. Siap, Bu. Oke, untuk perencanaan berikutnya, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang faktor dan hambatan pemenuhan pangan pada halaman 89 sampai 91. Silakan kalian baca di rumah, jangan lupa dipelajari dengan baik supaya pelajaran berikutnya kita bisa berjalan dengan lancar. Oke? Oke, terima kasih semuanya untuk pembelajaran hari ini udah selesai. Terima kasih partisipasinya. Akhir ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Makan. Cuman tadi koreksian sedikit. Dari saya itu yang saya tangkap walaupun ada 2 pekerjaan ya, tapi saya bisa tangkap yang pertama performan Bu Puput. Oke, bagus ya. Kelihatan semangatnya atau kelihatan sudah seger ya, udah istirahat gitu ya. Kemudian yang kedua, saya lihat juga ya kalau awal-awal mulai dari pendahuluan itu udah mulai doa pembukaan absensi, presensi itu sudah oke. Tapi mohon maaf tadi saya nggak lihat langkah-langkahnya dikeluarkan atau tidak karena saya lagi rapat juga ya. Tapi ya saya koreksikan ke PTT-nya itu sudah bagus tuh ya. PTT-nya bagus dan terpakai atau terkomunikasi. Kemudian kalau tadi PTT yang lain itu kayaknya suka lupa menggunakan panah petunjuk ya, supaya terkomunikasi. Jadi petunjuk pakai apa namanya, pakai kursor ya, pakai mouse itu ya. Kalau tadi saya nggak menangkap atau saya nggak lihat gitu ya menggunakan kursor, menggunakan mouse-nya di PTT. Kemudian di PTT-nya itu juga gambar slide-nya itu nggak langsung banyak gitu ya, tapi satu-satu dan akhirnya terkomunikasi. Saya lihat juga respon dari siswanya juga cukup menarik ya. Artinya kalau rame itu responnya ya itu berarti bagus ya di PowerPoint-nya. Kemudian di proses yang inti ya, komunikasi dengan siswa itu berjalan dengan lancar. Banyak siswa yang aktif ya, bukan hanya pada saat PTT tapi di proses intinya juga banyak siswa yang aktif. Kemudian penugasan, diskusi dan evaluasi ke penutup ini juga sudah masuk. Cuma di penutup tadi tugas pertemuan berikutnya nggak disampaikan tadi ya. Apa disampaikan? Saya nggak dengar ya. Bu Puput tadi ada, Pak. Terakhir sudah ya. Iya, karena pas tadi Bu Puput selesai, rapat saya juga baru selesai, jadi saya nutup dulu gitu. Jadi pada prinsipnya Bu Puput dari awal sampai akhir bagus untuk peer teaching yang sekarang.
gitu. Ya semangatnya oke, udah jempolan Ya. semangatnya ya. Makasih Ya. Pak. Terima kasih. Ya, baik Bu Puput tadi punya nada ya suaranya, nggak datar. Jadi enak mendengarkannya seperti dengar nyanyian orang Melayu. Kemudian mungkin interaksi dengan siswa itu tadi cukup bagus ya. Cuman mungkin lebih bagus lagi apabila seperti definisi pangan tadi ya. Definisi pangan itu bisa juga anak-anak membuat definisi sendiri ya. Coba pangan menurut kamu apa dari tadi kan udah ada contoh-contohnya kan? Ya. Mereka bikin baru menurut definisi yang kalian bilang itu bagus. Coba menurut definisi ini ada nih menurut pemerintah pangan adalah ini gitu ya. Nah ini saya kira membuat interaksi kita lebih nyaman ya. Anak-anak akan merasa senang bila mereka dihargai pendapatnya ya. Itu saya kira bisa ditambahkan. Kemudian di konten tentang ketahanan pangan ya. Nah mungkin saya hanya ingin menambahkan ya, ketahanan pangan itu masalah siapa sih? Apakah masalah negara apa masalah masyarakat ya? Nah, tadi kalau di kelompok itu ya jawabannya itu mengarahkan bahwa ketahanan pangan itu adalah urusan pemerintah ya. Nah, mungkin juga ya diberikan pemahaman bahwa ketahanan pangan itu juga urusan masyarakat, urusan kita juga sebagai anggota masyarakat ya. Bukan salah dinas, tapi ini juga urusan kita sebagai anggota masyarakat, anggota keluarga, anggota komunitas ya, agar punya ketahanan pangan ya. Nah ini mungkin partisipasi masyarakat sipil ya, itu juga penting untuk didorong ya, karena kalau kita Indonesia ini belum sama seperti negara-negara di Eropa ya, Eropa Barat terutama, yang bisa menjamin ketahanan pangan masyarakatnya ya. Kita masih perlu ketahanan dari diri kita sendiri ya. Kita nggak bisa terlalu bergantung kepada pemerintah. Nah ini mungkin tambahan ya tadi yang sudah disampaikan Pak Manan. Saya kira ya kita sebagai masyarakat sipil ya harus di-empower ya, diberdayakan, didorong terus untuk meningkatkan ketahanan pangan. Mungkin begitu dari saya, tambahannya sedikit. Sebetulnya ada yang mau saya koreksi. Kalau masalah pangan, ada juga sebetulnya kalau misalnya pangan ada gambar sebagai stimulus, ada daerah yang kelaparan, penduduknya kurus-kurus gitu ya, biasanya di Afrika. Nah ini berarti masalahnya apa nih kalau ketahanan ini makanan kurang, orangnya bisa nggak kalau kelaparan terus membangun negara gitu atau bekerja dengan konsentrasi atau bekerja dengan baik, kan enggak tuh, maka ketahanan gara-gara kelaparan maka negara bisa jadi hancur gitu, berantakan seperti itu. Jadi itu seperti itu. Jadi mikirnya wah nih pangan penting berarti kan gitu ya. Jadi bisa seperti itu juga. Makasih Pak Manan, makasih Baik. Pak Purnama atas koreksinya.